Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di manajemen pengelolaan wakaf dalam tema wakaf saham dan saham wakaf. Kemunculan jenis wakaf baru sangat terbuka, mengingat wakaf tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran, hanya ada hadis yang menjelaskannya dalam bentuk global dan umum, sebagaimana yang diterangkan dalam kisah Umar bin Khattab atas tanahnya di Khaybar. Dengan terbatasnya penjelasan wakaf dalam hadis, maka hukum wakaf yang rinci menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqo ditetapkan berdasarkan ijtihad dan qiyas, di mana akal dan pikiran memiliki peran penting di dalamnya. Dalam menetapkan hukum atas berbagai persoalan wakaf, mereka pasti berbeda pendapat, sebagian membolehkan dan sebagiannya lagi melarang. Meski terdapat perbedaan hukum, namun jenis-jenis wakaf baru ini berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan masyarakat. Kita akan pelajari apa itu wakaf saham dan saham wakaf. Di Indonesia, baik saham wakaf maupun wakaf saham sudah banyak dilaksanakan. Namun yang paling banyak dilakukan adalah saham wakaf atau kita kenal dengan wakaf melalui uang, sedangkan pelaksanaan wakaf saham masih sedikit. Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Adapun saham syariah adalah bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatannya halal dan sesuai prinsip syariah. Saat ini penghimpunan atau pembiayaan wakaf dapat dilakukan dengan saham melalui penawaran umum atau berpartisipasi dengan mewakafkan saham. Sekarang kita ke saham wakaf. Saham wakaf dikenal juga dengan wakaf melalui uang. Yang membedakan adalah dalam saham wakaf memang ada penerbitan saham wakaf senilai yang berbeda-beda, sehingga dapat dibeli dengan masyarakat sesuai dengan tingkat kemampuannya. Saham yang dimaksud di sini lebih merupakan pengertian keikutsertaan masyarakat dalam proyek wakaf tertentu. Sementara wakaf melalui uang tidak ada penerbitan saham ataupun pembelian saham. Yang ada dalam wakaf melalui uang adalah wakif memberikan uang yang digunakan secara langsung untuk membeli harta benda wakaf tidak bergerak atau harta benda wakaf bergerak untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum. Sampai di sini bisa dipahami antara wakaf saham dan saham wakaf ya. Jadi wakaf saham itu benar-benar merupakan wakaf berupa saham, sedangkan saham wakaf itu ikut andil atau berpartisipasi mengambil bagian tertentu dalam sebuah proyek wakaf. Hukum wakaf saham. Mayoritas ulama menyatakan wakaf harta milik bersama hukumnya sah. Memang sebagian ulama berpendapat wakaf harta bersama sah selama dapat dibagi. Namun sebagian yang lain berpendapat sahnya harta wakaf bersama meskipun harta itu tidak dapat dibagi. Dalil yang membolehkan tentang wakaf saham diantaranya yang pertama, hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah yang mengisahkan tentang sedekah Umar di tanah Khaybar. Lalu hadis dari Ka'ab bin Malik di mana beliau ingin menyedekahkan seluruh bagiannya di Khaybar, namun Rasulullah memintanya menahan yang sebagian. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, dari hadis itu disimpulkan bolehnya wakaf harta milik bersama karena menyimpan sebagian hartanya tanpa menjelaskan apakah harta itu sudah dibagi atau milik bersama, sehingga bagi yang tidak memperbolehkan wakaf harta milik bersama perlu menyebutkan dalilnya. Juga hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Umar menyerahkan bagian atas rumah Umar sebagai tempat tinggal bagi yang membutuhkan dari keluarga Abdullah. Mengenai hukum wakaf saham ini, Muhammad Abu Sahroh berkata, boleh mewakafkan saham perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun saham-saham itu sebagai harta milik bersama yang tidak dapat dibagi, selama tidak ada sengketa atau perselisihan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mekanisme dan contoh wakaf saham? Adil bin Abdul Qadir dalam tulisannya tentang wakaf saham menyebutkan bahwa wakaf saham dapat dilakukan dengan cara seseorang atau pihak tertentu mewakafkan saham yang dimilikinya di sebuah perusahaan yang usahanya sesuai dengan syariah. Misal, seseorang berkata, saya wakafkan saham saya di perusahaan A. Itu berarti saham itu ditahan dari segala bentuk pengalihan hak dan penyaluran keuntungannya yang dihasilkan dalam periode tertentu 1 tahun ke depan, contohnya untuk masjid atau fakir miskin. Jadi, setiap penerima keuntungan dari saham itu
harus segera disalurkan kepada penerima manfaat wakaf. Apabila saham wakaf dalam 1 tahun itu misalnya tidak mengalami keuntungan atau mengalami kerugian, hal itu tidak mengapa dan tidak menggugurkan niat dari wakaf saham dari si A. Contoh yang sudah ada misalnya Gaido Travel telah mewakafkan sahamnya senilai 1 miliar kepada Nadir Lembaga Wakaf Tazaka. Ada juga perusahaan yang didirikan oleh seorang pengusaha dari Subang, sejumlah sahamnya diwakafkan untuk kepentingan pondok pesantren, dan beberapa perusahaan yang telah mewakafkan sahamnya kepada Global Wakaf. Bahkan saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memfasilitasi wakaf saham atas saham yang dimiliki oleh individu di perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Sebagai pelaksanaannya telah ditandatangani nota kesepahaman tentang wakaf saham antara MNC Sekuritas dengan Badan Wakaf Indonesia dan BNI Sekuritas dengan Global Wakaf. Bisa dipahami ya sampai sini? Sekarang kita ke bagaimana mekanisme dan contoh saham wakaf. Adapun saham wakaf adalah wakaf yang dilakukan dengan cara membeli saham wakaf dengan harga tertentu, misal 20.000, 50.000, 100.000 yang diterbitkan oleh lembaga wakaf. Lalu pembeli mewakafkan saham wakafnya kepada lembaga wakaf atau nadir. Pembeli atau wakif memperoleh sertifikat wakaf sebagai bukti keikutsertaan wakaf pada proyek wakaf tertentu. Nah, uang yang dihimpun melalui saham wakaf ini digunakan untuk membangun proyek wakaf tertentu, baik untuk tujuan sosial, misalnya masjid, sekolah, panti asuhan, maupun untuk tujuan produktif seperti pembangunan toko, hotel, rumah sakit yang keuntungannya disalurkan kepada penerima manfaat wakaf. Contoh praktek penghimpunan saham wakaf misalnya masjid menerbitkan kupon wakaf dengan nilai uang tertentu, misal 100.000, 200.000, 500.000 dan seterusnya untuk pembebasan tanah, pembelian karpet ataupun keramik masjid per meter perseginya. Yang terakhir adalah pencatatan dan pengumuman saham wakaf. Sebagaimana wakaf yang lain, wakaf saham pencatatan dilakukan dengan pernyataan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif atau kuasanya kepada nadir yang disaksikan oleh 2 orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Selanjutnya, akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dari saham atau saham syariah baik perseroan terbatas, surat utang negara, surat utang syariah negara, dan obligasi pada umumnya wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai subregistre untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nadir. Sedangkan AIW dan APAIW surat berharga syariah lainnya disampaikan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teruslah berbuat baik, karena menjadi baik dan berbuat baik itu tidak perlu alasan apapun. Tinggal dilakukan, maka dia akan memantulkan kebahagiaan kepada kita, membuat damai hati kita. Percayalah, orang-orang yang selalu berbuat baik dengan tulus akan selalu dibalas pula dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.